dimiliki oleh seluruh insan manusia. Dan ketika Bang Hengki membuat suatu karya seni itu sangat luar biasa ya. Yang profesinya sebetulnya sebagai lawyer dan termasuk lawyerku juga. Dan beliau mendedikasikan karyanya bergabung dengan ada kalau nggak salah ada Pepep, ada Pepeng juga, Setia Band. Di situ luar biasa karena berkarya itu siapapun harus berkarya di karya seni. Kalau aku yang jadi lawyer mungkin itu bukan bidangku, tapi kalau berkesenian berkarya di seni musik itu seluruh manusia memiliki itu, gitu. Memiliki kemampuan itulah aku pikir. Gitu. Dan sukses aku ikut mensupport atas rilis single terbarunya dari The Lawyer. Ada Bang Hengki sebagai penyanyinya di situ yang melantunkan karya lagunya. Ada Pepep juga, ada Pepeng, Setia Band dan teman-teman yang lainnya. Pokoknya sukses, aku ikut support dan aku ikut juga mendukung supaya single dan karyanya bisa dinikmati oleh seluruh penikmat di seluruh tanah air. Selamat berkarya. God bless you. Kemarin ada yang minta cover ya, kalau tidak salah itu cukup pemain cover terbesar itu melalui ST12. Kalau mau manggung pun saya mau, asal jangan berbenturan. Artinya klien bisa ya mau ajak ada kasus terus untuk penghiburan abang nyanyi juga gitu? Nggak apa-apa kalau itu. Bisa tuh bang? Menghibur kan? Menghibur. Siap ya bang berarti bang? Siap kalau udah menghibur. Ay mantap. Iya bang, untuk harapannya abang gimana nih buat ST12, cuma band abang juga nih, terus kedepannya gimana nih bang? Ya kalau saya berharap ya antara ST12 dengan Setia Band dua-duanya bisa maju, bisa eksis. Semoga karya-karya dia tetap diterima dan kedua belah pihak ini saat ini ya sangat saling mendukung ya. Karena ada salah satu proyek yang dikerjakan bersama yaitu 7 tahun. Nah, itu udah tayang, kebetulan klipnya itu Gisel kalau nggak salah yang ikut ya, Gisel ex mantan istri Martin ya. Oh. Ya itu sudah 1 juta ditonton. Nah itu terbalik, itu proyek Cari Kustik featuring dengan ST12. Nah yang unik dibalik lagi, yaitu ST12 featuring dengan Charlie Setia Band. Nah, dipegang oleh ST12 yang unik ini, insya Allah itu. Abang ada di balik layar berarti ya bang? Ya saya bertanggung jawab aja atas hal yang baik ya. Di belakang layar intinya. Oh, terakhir nih bang, mau tahu dong gimana sih kesetiaannya abang nih tetap mengawal Setia Band dan ST12 nih, kan orang udah tahu kalau pengacaranya tuh yang handal abang selalu menangani band ini nih. Sebenarnya, sampai setia itu kah atau gimana nih bang? Emang abang selalu loyal dengan klien atau gimana bang? ya pertama karena nyaman ya. Kedua dengan statement hukum saya segala macam diikuti. Apa yang tidak boleh secara hukum, apa yang boleh kan mereka ikuti. Jadi nyaman saya. Itu. Jadi tujuan lawyer yang terbaik itu ya bukan menghadapi sesuatu masalah yang sedang berperkara, tapi mengatasi jangan sampai itu terjadi. Itu menjembatani ya. Saya berusaha masuk ke sana. Artinya itu salah satu tips buat klien kalau mau menggait abang ya? Ya intinya ya kalau kita udah bicara permasalahan hukum yang sudah masuk ke kepolisian, ke pengadilan atau ke kerana hukum lainnya, nurut aja gitu ya, jangan ngeyel gitu ya bang, kan kadang ada bukan nurut ya. ya bang. Ini bahasa nurut beda. Oh beda. Saya masuk fokusnya kepada aturan perundang-undangan yang baik dan benar di dalam berinteraksi ini. Gitu. Itu bagaimana misalnya kontrak yang baik dan benar, itu. Bagaimana mengenai hak cipta, bagaimana melakukan perjanjian, itu yang kulakukan. Oke deh bang. Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang jelek artinya. Jadi alhamdulillah baik-baik aja sampai hari ini. Kondisi Charlie baik-baik aja bang? Charlie baik-baik. Charlie baik-baik sekali. Dia juga masih fokus ke
Charlie Akustik ya. Dia juga punya channel namanya Charlie Akustik. Tapi itu lebih fokusnya ke cover saya lihat. Terakhir kan kecelakaan tuh bang kan. Ya kalau kecelakaan itu Udah mungkin membaik ya, Bang? mungkin kecapean ya. Kecapean. Pertama dia kan baru selesai juga syuting itu di Gunung Bromo, di Bromo ya, Jawa Tengah ya. Terus show juga ke beberapa daerah, capek aja itu, lelah. Tapi udah kondisi udah baik-baik aja sekarang. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Kan penyanyi baru atau band-band baru, diantaranya The Lawyer dan Sisi Lain. Nah khusus The Lawyer ada 2 band yang membantu, yaitu ST12 dan Setia Band. Gitu personelnya ya. Berarti abangku sendiri salah satu di band dong. Nah kebetulan saya dipercaya sebagai vokalisnya. Aisda, mantap. Karena Nyanyi dong. nyanyi. Kebetulan juga begini ya. Dua-duanya aku juga lawyernya. Dua-duanya. Dan kebetulan menurut mereka, wah ini bagus. Coba apa yang kita take dulu lagu. Karena saya kalau lagi kumpul-kumpul di C12 suka nyanyi-nyanyi kan. Wah ini bagus dibuat The Lawyer, kata Pepe ide awalnya. Dicoba di take, lahirlah gagasan The Lawyer gitu. Oh, mantap. Boleh dong bang, sedikit banyak nih pemirsa pengen tahu seperti apa nih lagunya. Lagunya ya, biar Iya. biar mau -1. Ya boleh bang. Abang nyanyi dulu bang. Ya aku -1 kan nih. Kalau langsung di itu kena klaim nanti. Berjalan ku maju walau dengan pilu, ku tetap bersabar. Itu kurang lebihnya, biar titik aman. Kebetulan lagu Hukum Cinta ini sudah menjadi musik official di TikTok, di Udah Instagram. launching juga. Ya, udah launching. Oke. Di TikTok, di Instagram, Facebook maupun digital platform lainnya ya. Nah kebetulan klip Hukum Cinta ini agak menarik ya, dibantu oleh banyak tokoh artis lah, seperti Jamal Preman Pensiun juga terlibat, Willy-nya terlibat, Joe Project P itu juga ada. Nah itu kebetulan disupport sekali. Nah rencana ada satu lagu baru, Penipu Hati, karya Pepep. Kemarin kita coba fotonya saja dinaikkan di official YouTube ST12 itu sampai hampir 100.000 nembus dalam waktu singkat. Kapan launchingnya tuh bang? Mau bikin klip? Klipnya kapan bikin bang? Klipnya kalau nggak salah 3 minggu lagi Pepe minta launching. Saya bilang siap aja. Oke. Nah itu karena ini sudah mengalahkan videonya Hukum Cinta yang Penipu Hati ini sudah tembus 100.000. Padahal hanya foto aja dicoba. Mantap. Bang yang menariknya nih abang juga ternyata selain lawyer juga tarik suara juga nih. Ini akankah kedepannya dunia lawyer ditinggalkan oleh Bang Hengki sendiri dan Fokus merambah di dunia entertainment. musik atau gimana nih bang? Oh enggak lah. Kalau musik ini kan bagian dari suka hobi ya. Karena saya juga suka nyanyi. Karena dari nyanyi ini kan kita bisa berbicara tentang cinta, tentang keindahan, tentang sedih. Namun kalau profesi saya tetap utama lawyer dan konsultan ke intelektual. Oh gitu. Ya tetap tidak ada. Bahkan kemarin juga dari ST12 kalau tidak salah manajemennya ada minta show di salah satu daerah, saya nggak bisa. Alasan saya pertama saya tidak mau berbenturan dengan pekerjaan. Kebetulan saat itu lagunya kan baru 1, kalau sekarang udah 4. Artinya tetap fokus di lawyer ya Di bang? lawyer. Tapi begini bang, kalau ketika ada klien minta lawyer terus mau abang juga nyanyi juga, itu berarti job terpisah atau gimana? Tetap diterima atau gimana bang? Kalau khusus The Lawyer, khususnya masalah musik ya, itu sepenuhnya yang ngatur ST12. Sekarang saya mengizinkan cari kembali lagi ke ST12 dan SST juga seperti apa nih bang? Ada keinginan nggak bang? Ya, sebenarnya ya itu sudah benar ya. Kalau kita lihat statement di setiap video dikeluarkan di ST12 tentunya kan,
selalu jawabannya kapan Charlie kembali, karena Charlie dan ST12 ini sudah mengakar ya, sudah mempunyai fans di mana-mana. Tapi saat ini kan Charlie lebih konsen kepada Setia Band ya. Sementara ST12 dengan personel PP mempunyai arah yang baru ya sekarang ini. Jadi ST12 saat ini sebenarnya lebih fokus ke dunia industri. Di samping mereka punya studio musik dan studio rekamannya. Dan kebetulan juga di studio musik ST12 ini ya, lebih dikenalnya Studio 12, itu banyak sekali artis yang rekaman di sana. Salah satu karya ST12 ini The Lawyer dengan sisi lainnya. Itulah kurang lebih. Jadi mereka lebih konsen kepada dunia industrinya ya, ke produksinya ya. Tapi artinya dari Charlie sendiri tidak ada keinginan buat kembali lagi atau seperti apa nih? Kalau keinginan kembali itu rasanya lebih fokus kepada satu proyek-proyek tertentu saja dalam lagu ya. Kalau untuk kembali lagi mungkin Charlie sendiri agak sulit mungkin meninggalkan Setia Band. Tapi kalau nggak salah mereka ini ada proyek bareng ya, judul yang akan di launchingnya. Lagunya itu On Demand. On Demand sudah sudah direkam, tinggal video klip ya. Jadi featuring antara Setia Band dengan ST12. Namun yang pegang proyeknya ST12. Gitu. Akang, seberapa concernnya nih melihatnya? Charlie kan udah ibaratnya brand kan di ST12. Ya. Ya haruslah emang itu bersatu lagi. Gimana concernnya Abang? Ya saya sendiri sudah berusaha ya. Bahkan saya sendiri sering memujuk Charlie untuk kembali ke ST12. Tapi beliau sendiri kan sudah punya jalur tersendiri di Setia Band ya. Tapi untuk mengatasi kerinduan penggemar, makanya dia akan featuring dengan lagu Oni Mande ini. Oh, artinya tidak ada persiteruan di balik semuanya ya Bang ya? Tidak ada. Isunya ada percekcokan dengan sesama bandnya itu gimana Bang? Nah, ini yang menarik. The Lawyer ini salah satu upaya untuk menjawab itu. Kenapa? The Lawyer ini ada dua band yang kusatukan khusus mendukung The Lawyer, yaitu ST12 dengan Setia Band, yang mana gitarnya sendiri diisi oleh Pepeng. Gitarnya Pepeng, terus drummer, mixing dan produksi ST12. Dan kebetulan juga The Lawyer ini sangat disupport juga oleh Charlie. Jadi saya berjalan di tengah-tengah. Artinya menampik juga ya isu-isu Ya. perkelahian atau sesama bandnya? Tidak ada. Oke, mungkin boleh cerita Bang tentang The Lawyer ini, berarti karya musik buatan Charlie sendiri atau seperti apa nih? Begini, The Lawyer ini disupport oleh Charlie juga sama ST12 dan diproduksi juga oleh ST12. The Lawyer ini manajemennya totalitas punya ST12 sebenarnya. Jadi ST12 ini lebih cenderung masuk ke dunia industri. Karena arahan dari kementerian ada 186 komunitas film yang bisa dibantu dengan program Lensa Kreatif 2022 tahun ini gitu. Dan sekarang sudah prosesnya sudah berjalan penerimaan proposal secara online dari para komunitas. Jadi mudah-mudahan sekalian promosi ya, mudah-mudahan bisa banyak mata yang melihat, mengakses juga mengikuti, karena pendaftaran secara online itu sendiri terakhir tanggal 24 melalui website Lensa Kreatif Kemenparekraf 2022. Itu buat cari pemain. Itu untuk komunitas yang ingin memproduksi, yang terhambat produksinya karena ketiadaan dana produksi. Jadi diberikan dana stimulan dari kementerian kurang lebih per komunitas 50 juta. Sebetulnya programnya tidak hanya untuk komunitas film, tapi ada juga untuk komunitas fotografi Bang. Cuman karena berhubung saya in-charge-nya di wilayah film, saya lebih banyak menyampaikan yang tentang film. Oke. Nah,
Bang, tapi ini artinya yang komunitas itu artinya boleh diikutin semua. Itu kan filmnya kan sudah, maksudnya kan pandemi kan udah berlalu nih, sekarang kan udah mulai bisa produksi lagi, syuting di mana aja udah boleh amat. Itu seperti apa? Jadi diizinkan apa? boleh yang akan memproduksi, baru yang tengah perjalanan produksi terhambat boleh mengajukan. Yang terpenting bisa mengajukan secara perseorangan pribadi, nanti bisa yang terpenting tergabung dalam sebuah komunitas. Bisa mengajukan secara komunitas yang berbadan usaha ataupun komunitas yang berbadan hukum, kira begitu. Ada harapan dari Bang Hengki sini? Ya, harapan saya ya kepada Kang Jamal, saya punya keyakinan ya kalau seni perannya ini luar biasa ya. Insya Allah beliau ini kedepannya, karena beliau ini sangat fokus ya, sangat idealis ke dunia peran kalau saya perhatikan. Kalau udah dalam dunia usaha ini nyambi aja. Pura-pura sibuk aja Bang. Nah, pernah dia mencoba membuka satu usaha apa palu gada ya. Palu gada. Apa yang belum mau di sini ada. Iya. Tapi kurang berjalan saya lihat, kurang berjalan. Karena dia lebih fokus ke seni ya, seni peran. Mudah-mudahan ke depan ya berjaya lagi Bang. Amin. Terima kasih juga buat Bang Hengki yang selalu membantu saya menjalani masa-masa krisis. Mantap. Ya. Abang kok mungkin ada yang lupa, pengen dikenalin dulu. Ini sebelah Abang siapa nih Bang? Siapa ya? Ya, ini udah tidak asing lagi ini. Toko Jamal di preman pensiun. Yang pro kontra selalu dengan Kang Bahar dan Kamus. Gimana kabarnya Bang Jamal? Alhamdulillah baik. Apa kabar semua? Jadi gimana sih nih Bang, kita pengen langsung tanya aja nih, udah nggak kelihatan lagi di PP. Mungkin karena belum pensiun kali ya. Tapi yang pasti komunikasi saya terakhir dengan penulis sekaligus sutradara pada saat saya keluar dari sekolah. Tempo hari Bang, saya sempat komunikasi. Sekolah di mana? Harus jelas. Kebetulan saya sekolah di BNN Dido pada saat itu ya, kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah lulus dengan predikat cum laude. Apa aja yang didapat dari sana tuh Bang? Pasti banyak sekali tentang konsep terapi community pastinya. Terus juga banyak treatment ya berkenaan dengan recovery addict pastinya gitu. Saya lanjut tadi, komunikasi saya terakhir dengan penulis dan sutradara, kebetulan begitu hari pertama keluar saya ada komunikasi. Beliau juga menyampaikan keterkaitan karakter Jamal dalam sinetron Preman Pensiun, bahwasanya ceritanya sudah melambung jauh dari beliau. Begitu. Entah ke depan seperti apa pasti. Kira-kira gitu Bang. Bang, kabarnya Ya. ada problem pro kontranya ya. Maksudnya nggak diterusin lagi perannya apa gimana sih Bang? Kalau versi penulis dan sutradara begitu, karena ceritanya sudah melambung jauh. Itu komunikasi terakhir saya dengan beliau. Jadi terakhirnya apa katanya? Ya itu masih seperti itu jawabannya. Ceritanya melambung jauh itu pas tempo hari masih season, pas saya keluar berarti season kelima ya. Season kelima saya komunikasi. Sekarang saya dengar sudah jalan ke season ke-6, belum ada arahan seperti apa. Oke, itu melalui sutradara atau Langsung sutradara dan penulis Mas Aris yang komunikasi dengan saya pada saat 2020 mungkin ya, pas season kelima sedang berjalan gitu. Jadi sebenarnya kangen juga atau rindu main PP atau gimana Bang? Kalau dibilang kangen ya ada pasti, karena suka tidak suka season pertama itu merupakan kolaborasi yang saya pikir ya sangat luar biasa, baik dari jajaran kru, penulis, sutradara dan semua jajarannya serta para pemain gitu. Dimana akhirnya season pertama ya teman-teman juga tahu bahwa itu menjadi apa ya, rating pertama mungkin ya. Semua mendapatkan perhatian khususnya warga Bandung, Jawa Barat, juga Indonesia gitu saat itu. Ya banyak momen lah, banyak kejadian yang istilahnya bagaimana membuat sebuah tayangan yang awalnya tidak dipandang sebelah mata mungkin
sampai akhirnya mendapat peringkat pertama, ranking pertama, kira-kira begitu. Ada himbauan mungkin dari Abang Hendy atau statement sedikit Bang? Ya, kalau aku lihat beliau ini kan basic peran sebagai aktornya sudah luar biasa ya, peran seninya. Mungkin beliau sendiri untuk proyek-proyek dalam sinetron baru tidak ada kesulitan ya. Kalau tidak salah ada satu proyek sinetron ya. Apa itu? Kalau saat ini kebetulan kalau ditanya aktivitas, saya lagi coba bantu, ada program dari kementerian sebetulnya untuk membantu para komunitas film yang notabene sangat terdampak oleh pandemi COVID.